Saya kasih pengantar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Imam dan Bu Vika. Okay. Pagi ini sudah buat kita ya sebentar terkait tugasnya Pak Imanuri dalam hal ini untuk melatih keterampilan coaching Pak Imanuri sebagai seorang guru sekaligus kepala sekolah dalam supervisi atau observasi pembelajaran. Nah, kemarin kan sudah diamati pembelajaran di Ika ya. Iya. Sudah diamati, kemudian sudah dilakukan percakapan pra-observasi. Kali ini adalah percakapan pasca observasi dalam waktu yang nanti mengikuti apa yang nanti akan disampaikan Pak Imanuri. Kemudian untuk Pak Imanuri ada 8 kriteria dalam prinsip coaching ya. Ada 3 prinsip coaching: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Harapannya nanti muncul semua ke 8 kriteria itu, bahwa 1, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat, itu yang akan kita nilai nanti. Kemudian tidak menggurui, tidak memberikan saran, tidak memberikan nasihat kepada rekan, karena memang yang diharapkan adalah potensi muncul dari rekan itu sendiri. Ketiga, percakapan terjadi 2 arah, sebisa mungkin rekan sejawat yang lebih banyak berbicara, bukan coachnya, tapi coachingnya yang memang value untuk banyak bicara. Kemudian nanti Pak Imanuri diharapkan banyak mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat untuk memperjelas dan mempertegas. Dan pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang menggali, sekali lagi itu. Kemudian yang ke-6 poinnya atau kriterianya, percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret untuk Vika. Kemudian tindak lanjutnya berasal dari Bu Vika sendiri, dan percakapan ditutup dengan kesimpulan dari Bu Vika juga. Nanti seperti itu, harapannya keterampilan ini akan bisa ditampilkan oleh Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vika. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik ya. Alhamdulillah sehat semua. Baik Bu Vika, di dalam kesempatan kali ini, kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya sudah melakukan observasi di kelas. Nanti kita akan berdiskusi bagaimana kedepannya biar lebih baik lagi, seperti itu, merefleksikan pembelajaran kita di kelas yang kemarin kita observasi seperti itu. Nah, ini Bu Vika, untuk yang selama proses pembelajaran kemarin ini, ketika proses pembelajaran itu materi pokok yang disampaikan ke anak itu sudah sampai ke anak atau belum tuh kemarin? Tujuan awalnya kan memang untuk anak-anak, kalau bisa secara klasikal itu sudah nyampe semua ya Pak ya. Namun karena anak-anak itu bervariasi, kemudian kriteria anak yang bermacam-macam, dalam perkembangannya masih ada beberapa yang harus kita bimbing secara intensif Pak. Jadi anak-anak itu ada kecenderungan karena mereka memiliki bakat dan juga kemampuan yang berbeda, maka dalam perjalanannya itu saya itu masih terus berusaha untuk anak-anak itu secara klasikal nanti bisa memenuhi kriteria yang sudah ditujukan gitu Pak. Oke, jadi anak-anak memiliki tantangan berbeda-beda dari kemampuan gitu ya. Kemudian yang sudah itu kan tadi Bu Vika sudah menyampaikan bahwasannya anak-anak ini memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda, kemudian nanti dari segi penangkapan juga mungkin ada yang slow, ada yang cepat, seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya Bu Vika agar anak-anak ini terakomodasi semua lah dalam pembelajarannya itu, gimana itu? Anak-anak ini kan kecenderungan mereka sekarang lebih aktif ya daripada era kita dulu tuh. Mereka tuh generasi digital yang ternyata variasinya tuh semakin bermacam-macam gitu loh Pak. Mereka itu cenderung sekarang itu menjadi gampang bosan kalau diterapkan materi pembelajaran atau gaya belajar yang seperti kita lakukan dulu. Kalau kita kan ceramah, nulis, didikte gitu kan. Ternyata mereka itu bosan dan hal seperti itu ternyata tidak tertangkap materi oleh mereka. Akhirnya kita sebagai guru kan harus lebih inovatif ya, mencari terobosan-terobosan baru. Apa sih kok anak-anak kurang bersemangat, tidak bergairah, kemudian materinya juga ada beberapa yang tidak sampai. Akhirnya saya mengkolaborasikan, kemudian mencari-cari ide. Ternyata mereka itu karena sekarang zaman digital mereka
gamers kebanyakan, akhirnya dengan beberapa materi itu saya buat game, kemudian saya buat cooperative learning, akhirnya dengan seperti itu kan seperti bermain sebenarnya mereka itu. Ada yang menggunakan kita diskusi kelompok, group investigation, bagaimana mereka problem solving, jadi secara variasi. Nah dari situ ternyata sedikit banyak anak-anak itu mengerti bahwasanya materi yang saya sampaikan itu, oh ternyata ini gitu. Jadi variasi, kita membuat variasi model pembelajaran, Pak. Variasi model pembelajaran ya, berarti ada diferensiasinya. Iya. Ya. Kemarin yang pas dibuat itu cooperative learning yang model apa itu kemarin pas pembelajaran di kelas itu? Beberapa itu yang saya lakukan tuh seperti group investigation. Nah, jadi ada beberapa kelompok dengan materi dan permasalahan tertentu, mereka saling berdiskusi, kemudian modelnya tuh seperti saling melengkapi. Jadi ada yang kurang dilengkapi oleh yang lebih, kemudian yang lebih berbagi dengan yang kurang, itu kemudian mereka menemukan solusi-solusi. Kemudian biasanya yang gampang sekali mereka cerna itu gaya pembelajaran visual, yang CL-nya itu saya masukkan itu picture and picture. Nah, picture and picture itu ternyata mereka tuh lebih mudah memahami ya dengan gambar-gambar. Oh, ternyata yang diterangkan Bu Vika itu kalau melalui gambar tuh seperti ini gitu kan. Kemudian itu 2 group investigation, picture-picture, kemudian mereka itu ternyata kemarin tuh tertarik dengan scramble. Jadi model scramble itu saya acak jawaban dengan kata-kata tertentu, huruf-hurufnya saya acak, ternyata mereka bisa dikasih pertanyaan dengan model scramble, cooperative learning dengan scramble seperti itu. Ya. Kemarin juga saya lihat itu di akhir pembelajaran beberapa itu mereka juga membuat produk hasil akhir produk, artinya mereka kemarin ada yang setelah berkolaborasi kemudian mereka juga mempresentasikan itu kan dari produk hasilnya mereka, produk akhirnya itu ada nggak Bu yang perlu ditingkatkan lagi itu Bu yang dalam produk? Untuk yang produk kemarin kebetulan itu linear dengan group investigation ya Pak ya. Di kelas saya itu membuat diorama, kemudian mereka presentasi dengan etika presentasi. Anak-anak itu kalau misalkan secara kognitif kan memang lajunya berbeda. Memang dengan teknik dan kita modenya berbeda dengan mereka. Nah, yang perlu ditingkatkan itu mungkin di kelas ini yang pertama itu secara afektif Pak, mereka tuh kita tumbuhkan rasa percaya diri ya, apalagi anak-anak sudah tumbuh besar, kemudian menyampaikan pendapat itu penting. Di dalam grup itu kan anak-anak itu harus bisa saling berbagi, bisa saling mengisi. Nah, yang pertama kali sebelum pembelajaran saya mulai tuh saya tekankan ke anak-anak itu mereka tuh harus tampil percaya diri. Kemudian itu mereka itu apa yang mereka punya bisa mereka bagikan ke teman-teman. Nah, dari etika-etika seperti itu akhirnya mereka muncul. Ternyata belajar itu tidak hanya mendengarkan, tapi mereka juga ada kesempatan untuk berbicara kepada temannya.